Betapa sulitnya menjadi warga negara Indonesia. Itulah asumsi kami dengan adanya paksaan harus BPJS. Apa itu BPJS? BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Intinya BPJS itu adalah lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan dan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi dengan ikut BPJS dan bayar premi setiap bulan, maka negara akan menjamin kesehatan dan pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Secara teorinya begitu, bro. Pertanyaannya, apakah dengan membayar BPJS, kehidupan kita dijamin dengan layak oleh negara? Gak ada jaminan, bro. Gak ada jaminan uang kembali kalau hidup kita tidak dijamin dengan layak. Bayangin, bro, kita harus ikut BPJS dan bayar premi setiap bulan supaya kita bisa hidup enak, supaya kita bisa tetap sehat dan memiliki pekerjaan, maka kita wajib bayar BPJS. Padahal menurut Perintah Konstitusi pasal 27 ayat 2 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Dasar 45, BPJS itu untuk melayani kita dalam hal kesehatan dan pekerjaan. Tapi sekarang menurut Jokowi, BPJS itu memiliki fungsi yang sangat banyak melebihi KTP elektronik. Jadi menurut konstitusi begini, dan menurut Jokowi begono. Jadi ada dua pandangan yang berbeda dalam negara kita, bro. Manakah yang harus kita patuhi? Konstitusi atau Widodo Joko? Dan dengan adanya BPJS kita bisa dilayani untuk bikin SIM, STNK, umroh naik haji, SKCK, dan jual beli tanah. Nah, kalau nggak ada BPJS, maka hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia tidak akan dilayani. Hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia tidak akan dilayani, bro, kalau nggak ada BPJS. Dan itu bakalan menjadi masalah, membuat runyam masalah. Jokowi harus sadar itu, bro. Pemaksaan harus ikut premi BPJS adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana yang tersirat, kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Dan kuat dugaan dengan adanya BPJS bisa membuat oknum-oknum Polri berkembang biak secara liar, seliar kuda binal. Tolong diingat, bro, ingat. Jauh sebelum adanya BPJS, ingat, bro, jauh sebelum adanya BPJS, dugaan-dugaan pungli yang ada di institusi Polri, ya, pelayanan Polri terhadap masyarakat untuk bikin SIM, STNK, dan SKCK sudah marak berkeliaran. Sudah marak, bro, jauh sebelum adanya BPJS. Dan sekarang dengan adanya BPJS, kita bisa menduga pasti membuat heboh. Ilustrasinya begini, bro. Pungli itu terjadi untuk memudahkan urusan birokrasi yang berbelit-belit. Dan dengan adanya BPJS ini, maka pungli akan bersifat resmi, masif, dan terstruktur. Dan pertanyaannya, kenapa negarawan kita selalu melibatkan kepolisian dalam hal melayani masyarakat? Padahal kita semua pasti tahu bahwa Polri adalah institusi oknum-oknum. Ya, kalau kita mau jujur ya, ngasih banyak institusi lain yang benar-benar memiliki integritas, memiliki pengabdian penuh seperti TNI. Tapi yang jelas-jelas berintegritas tinggi, TNI, bro.
Kita semua pasti tahu BPJS itu sama dengan asuransi. Dan ada begitu banyak asuransi di negara kita. Jadi buruh pabrik, jadi karyawan swasta, dan semua jenis-jenis pekerjaan diwajibkan berasuransi oleh perusahaan. Dan tiap bulan pasti potong gaji. Bikin SIM juga ada jasa harganya, bro. Ya. Beli kendaraan ada asuransinya juga. Dan jika ditambah BPJS, berapakah tiap bulannya yang harus kita hambur-hamburkan untuk asuransi? Semua kita hidup untuk asuransi supaya hidup kita dijamin. Tapi kita hidup seperti seperti kayak sapi perah, bro. Ya gak? Tahu nggak? Kalau gue mau ceritain, waduh, bisa menjerit institusi Polri, bro. Jadi masih banyak pelayanan buruk dalam BPJS, tapi kita dipaksa untuk bayar premi tiap bulan. Dan itu mengindikasikan kita harus mengikuti yang buruk dan ikhlas menerima yang buruk-buruk. Menurut hemat kami, hanya orang bodoh yang mau mengikuti yang buruk-buruk. Pemaksaan. Para penguasa dan negarawan selalu berusaha memaksa dan menuntut masyarakat untuk mengikuti keinginan mereka. Dan kita sebagai masyarakat tidak bisa memaksa atau menuntut hak-hak kita sebagai warga negara. Ada pepatah bajingan yang menyatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara. Pepatah tersebut sangat tepat kita maknai dengan adanya pemaksaan BPJS. Kuat dugaan BPJS ini menggantikan peran KTP elektronik dalam hal pelayanan. Dan ingat, konon KTP elektronik menjadi syarat untuk bikin SIM, kartu keluarga, dan lain-lainnya. Dan kartu BPJS bakalan bernasib yang sama dengan kartu KTP elektronik. Setiap tahun bisa cetak ratusan juta lembar layaknya KTP elektronik. Emangnya cetak kartu nggak pakai duit, bro? Nggak, bro. Semakin banyaknya persyaratan untuk melayani masyarakat, maka membuat kehidupan menjadi susah. Dan semakin banyaknya persyaratan bakalan membuat pungli, penyuapan, dan korup menjadi tumbuh subur layaknya jamur di tai kebo. Jamur tai kebo bikin kepala pusing 7 keliling. Gue yakin Jokowi belum pernah makan jamur tai kebo, makanya dia nggak peduli dengan kepusingan masyarakatnya. Jadi dengan adanya paksaan untuk membayar BPJS, maka kami berasumsi betapa sulitnya menjadi warga negara Indonesia. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepada kita. Walaupun negara telah membuat kita merana. Ngomong-ngomong ya, bro, gue jadi bingung nih dengan jargonnya revolusi mentalnya Jokowi. Apa sih arti dan maknanya? Apakah seperti ini yang dimaksud dengan revolusi mental? Pertama-tama nyemplung ke got. Kedua, belusukan. 3, mempercayai oknum-oknum Polri menempati di segala lini depan pemerintahan. Seperti Ketua KPK, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BNN, Kemendagri, Kabulok, dan sekarang BPJS. Pemaksaan dan dipaksakan harus BPJS. Padahal hampir semua pelayanan masyarakat amburadul.
tapi kita dipaksa untuk bayar BPJS setiap bulan, bro. Harus bayar BPJS. Bener-bener hebat dah revolusi mentalnya Jokowi. Dengan adanya BPJS ini, bro, kita bisa menduga secara presisi bahwa BPJS adalah produk revolusi mental. Revolusi mental terbelakang. Revolusi mental yang membuat oknum-oknum Polri berkarakter pungli menjadi budaya. Pesan moral: setiap kebijakan seharusnya mengarah pada kebaikan dan bukan mengarah pada yang buruk dan kesengsaraan. Salam pemaksaan, salam BPJS, salam pepatah bajingan. Itulah hidup, semakin biasa, seakan tak pedulikan lagi. Tiada kasih bagi yang lemah. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh, hari kiamat, pengadilan yang penghabisan.